I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Oke, saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen inovatif dengan dosen Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SE, MM, dengan judul pembelajaran organisasi. Yang pertama yaitu ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui 2 hal. Yang pertama yaitu ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Lalu yang kedua ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Kim 1993. Berpikir sistem secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada mental model. Mental model adalah kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu yang ketiga ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran adalah pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Senge 1994. Lalu yang keempat yaitu ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal-hal yang sungguh bagi organisasi. Lalu yang kelima ada membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang diciptakan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operan conditioning atau Skinner, yaitu kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Lalu yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat, yaitu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu proses memperhatikan atau attentional process. Lalu tingkatan kedua ada proses mengingat atau retention process. Lalu yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, reproduction process. Lalu tingkatan yang keempat adalah proses pemberdayaan atau penguatan, yaitu reinforcement process. Oke, lalu selanjutnya ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama yaitu ada organisasi belajar. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Hartanto 1996. Lalu selanjutnya ada organisasi belajar. Proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Lalu selanjutnya ada organisasi belajar. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental
organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Kaufman dan Senge 1994. Lalu selanjutnya itu ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua ada menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga ada meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini mengakibatkan pekerja bersaing dan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Hal yang keempat ada menjadi kreatif daripada kreatif dan proaktif. Lalu selanjutnya ada dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Lalu yang kedua ada perubahan, memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Lalu yang ketiga ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Woodward and Dobson 2002. Oke, selanjutnya itu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. 2. Investasi dalam pembelajaran. 3. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. 4. Mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. Yang 5. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Lalu selanjutnya ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama ada implementasi program perbaikan terus menerus. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Lalu yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang keempat ada identifikasi mental model proses organisasi. Lalu selanjutnya ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Lalu yang kedua ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional.